Kita haturkan kehadirat Allah atas segala karunia, nikmat dan bimbingan yang Allah berikan kepada kita, sehingga hari-hari Ramadan yang kita jalani menjadi lebih ringan dalam melangkah untuk melakukan kebaikan atau dalam menentukan satu pilihan aktivitas yang berbobot dan bernilai akhirat semacam tilawatul Quran. Karena tanpa bimbingan dari Allah, tanpa kemudahan-kemudahan yang Allah berikan, mustahil kita bisa mencapai target dari sesuatu yang kita inginkan. Mengandalkan kemampuan diri sendiri, mengandalkan kemampuan kita sebagai manusia yang naik turun semangatnya, hampir mustahil jika pada akhirnya kita mendapatkan Ramadan dengan sempurna. Tapi ketika ikhtiar kita sebagai seorang manusia untuk meraih kebaikan, untuk meraih pahala, lantas kemudian kita sandarkan dan kita mohonkan kepada Zat yang padanya disematkan segala macam kebaikan, maka bukan mustahil kesempurnaan Ramadan itu bisa kita dapatkan atas bimbingan dan inayah darinya. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, para sahabatnya, dan umat beliau yang tetap berpegang kepada agama ini sampai hari berbangkit. Bapak Ibu yang semoga dirahmati Allah, pembahasan kita masih pada hadis yang ke-6. Sampai saya lupa ini pertemuan yang keberapa. Saking lama. Oh enggak Pak Haji. Pak Haji ngomong 4, kalau enggak salah sudah 2 pertemuan yang lalu. Itu sudah lebih. Kalau enggak 5 atau 6 ini ya. Ini padahal masih, ini kalau selesai berarti masih ada satu pembahasan lagi di bagian akhir hadis. Kalau enggak selesai berarti makin panjang begitu. Ya. Hadis yang berkaitan dengan penjelasan perkara yang halal, perkara yang haram dan syubhat. Dan ini menjadi salah satu di antara rujukan hadis para ulama yang terkait perkara pokok agama halal dan haram. Kaidah umumnya, kaidah besarnya itu ada di dalam hadis ini. Baru nanti kemudian diturunkan lewat riwayat-riwayat dan hadis yang lainnya. Hadis itu dari seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, aku mendengar Nabi SAW bersabda, ini tidak semua saya bacakan karena pada pertemuan sebelumnya sudah pernah saya bacakan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Pembahasan kita sampai pada Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Ini sudah kita urai. Wa bainahuma umurun mushtabihat. Di antara keduanya, di antara halal dan haram itu ada perkara-perkara yang masih samar. Famanittaqa syubhat faqad istabra'a lidinihi wa 'irdihi. Barang siapa yang menjaga diri dari perkara-perkara yang syubhat, maka dia telah menyelamatkan lidinihi, agama dan juga kehormatannya. Wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Orang yang terbiasa dan bermudah-mudah terhadap perkara-perkara yang syubhat, maka suatu saat terhadap yang haram dia akan lebih bermudah-mudah karena sudah terbiasa dengan hal-hal yang berbau syubhat, sehingga tidak ada hajiz, tidak ada benteng. Karena antara diri kita, antara yang halal dengan yang haram itu ada tembok besar, ada tembok yang tinggi yang kita tidak bisa melewatinya. Ya, sehingga ketika seseorang itu bermudah-mudah terhadap yang haram, dikhawatirkan suatu saat dia akan terjerumus pada perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karra'i, Nabi kemudian memberikan ilustrasi, memberikan tamthil seperti seorang pengembala. Ya, dia membawa hewan gembalaannya itu ada di tanah yang memang di situ tidak ada yang punya, tanah lapang. Di daerah lereng gunung itu kan nggak ada yang punya, Pak. Tumbuh-tumbuhan di sana nggak ada yang punya, itu tumbuh dengan liar. Maka ketika dia mengembala di tempat yang sudah jelas, tidak akan menyebabkan apa-apa. Ketika dia mengembalakan hewan gembalaannya di kebun, yang kebun itu bersebelahan dengan kebun tetangga yang ada pemiliknya, suatu saat hewan gembalaan ini, kambing ini akan makan dari kebun itu, dan itu nanti akan mempengaruhi dari apa yang dia makan. Kalau kambing ini ya mengkonsumsi makanan-makanan yang dimiliki oleh orang lain, makanya beliau memberikan ilustrasi seperti seorang pengembala yang menggembalakan hewan gembalaannya di sekitar ladang yang dilarang untuk memasukinya. Yushaku an yarta'a fihi, dikhawatirkan suatu saat dia akan terjerumus ke dalam tempat tersebut.
Jamaah yang semoga dirahmati Allah. Hadis ini ya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Kemudian Nabi melanjutkan sabdanya, "Ala inna likulli malikin hima." Ketahuilah setiap raja itu memiliki larangan. Wa ala anna himallahi maharimahu. Larangan Allah itu ada pada perkara-perkara yang Allah sudah menggariskan tidak boleh dilanggar dan tidak boleh dilalui. Kemudian di bagian akhir hadis, ala inna fil jasadi mudghah, ini akan kita simpan untuk nanti kita menutup daripada hadis yang ke-6 ini. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Jamaah yang semoga dirahmati Allah, bagian pertama sudah kita uraikan mengenai penjabaran yang halal. Bagian yang kedua sudah kita urai mengenai penjabaran yang haram. Bagian yang ketiga ini akan kita urai perkara-perkara yang syubhat atau samar. Kemudian bagian yang terakhir adalah potongan akhir hadis, ala inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kulluh. Insyaallah nanti akan kita sampaikan di kesempatan berikutnya. Jamaah yang semoga dirahmati Allah, ini adalah potongan hadisnya, perkara yang syubhat. Nabi SAW memberikan informasi la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Perkara syubhat itu tidak banyak diketahui oleh orang. Perkara yang syubhat hanya sebagian kecil saja yang mengetahui. Kenapa ada yang syubhat? Karena boleh jadi dalil yang disampaikan atau dalil yang sampai kepada kita dasar hukum. Karena sesuatu itu harus memiliki dasar hukum, apalagi terkait dengan halal dan haram. Makanya jamaah, kalau kita perhatikan ayat-ayat Quran yang turun di fase Mekah sebelum hijrah, itu ayat-ayat Quran yang turun berpusat pada beberapa titik saja, tidak semua. Yang pertama berkaitan dengan tauhid, yang kedua berkaitan dengan iman kepada hari akhir, rumpunnya ya hari kiamat, kemudian kematian, nanti akan dibangkitkan. Al-Qari'ah itu sudah pasti turun sebelum hijrah, surah Al-Qari'ah. Al-Waqi'ah, Al-Haqqah, ya. Kemudian ayat-ayat yang pendek-pendek, surah yang pendek-pendek ayatnya yang ketiga, berkaitan dengan halal haram. Ternyata ayat-ayat yang berkaitan dengan halal haram, termasuk sembelihan, termasuk sesuatu yang ditujukan kepada selain Allah, itu sudah Allah Subhanahu wa taala turunkan lebih dulu di Mekah. Karena Allah Maha tahu, dan ini adalah perkara urgen, perkara usul, perkara pokok. Karena yang masuk di dalam perut itu nanti akan berpengaruh pada tingkah laku dan berpengaruh pada tindak tanduk seseorang. Kalau yang kemasukan ke dalam perutnya itu adalah makanan yang halal, maka relatif lebih mudah diarahkan. Makanya dulu para sahabat setelah tahu bahwa itu adalah sesuatu yang dilarang dan ada madharatnya, mereka langsung tinggalkan. Dari sini kemudian kita bisa tahu para sahabat itu mudah sekali dan cepat sekali merespon setiap perintah dan setiap larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena bahan bakarnya adalah bahan bakar yang halal. Yang syubhat pun mereka berhati-hati. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, seorang ulama yang bermadhab Syafi'i. Beliau yang mensyarah kitab Sahihul Bukhari. Syarah Sahihul Bukhari itu ada banyak. Salah satunya adalah karya beliau. Judulnya Fathul Bari. Ada 24 atau 23 jilid itu. Kemudian yang lain adalah Umdatul Qari. Itu bagus dua-duanya. Tapi dikatakan oleh para ulama bahwa syarah yang terbaik itu ada pada Ibnu Hajar Al-Asqalani. Tentunya masing-masing karya itu punya kelebihan, plus dan minus. Beliau menitik beratkan pada lafat-lafat, kemudian pada Dirasatul Asanid tidak terlalu beliau titik beratkan. Tapi dalam Umdatul Qari yang pernah saya baca, itu beliau menitik beratkan juga kelebihannya pada para perawi. Sehingga ketika beliau menjelaskan mengurai perawinya fulan, kemudian beliau memberikan catatan ini adalah seorang perawi yang soduk, jujur, kredibel, bisa diambil hadisnya atau tidak. Ala kulli hal, ini ulama besar. Nah, kitab Bulughul Maram yang ada di tangan kita itu adalah karya beliau. Beliau kumpulkan hadis-hadis yang terkait masalah fikih ibadah. Kemudian beliau beri judul Bulughul Maram. Itu adalah karyanya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau mengatakan yang dimaksud di sini adalah perkara tersebut masih samar menurut sebagian orang, sebagian masyarakat secara luas. Karena ketidaktahuan mereka mengenai dasar hukum, mengenai dalil, dan kemudian mereka tidak bisa meramu
Sehingga Nabi kemudian mengkaitkan la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Tidak banyak yang tahu. Hanya sebagian kecil saja, yaitu mereka para ulama yang intens pada masalah tersebut. Perkara syubhat ini sering ditemukan oleh para ulama dalam bab jual beli. Karena perkara tersebut dalam jual beli amatlah banyak. Bab al-buyu itu banyak sekali jamaah. Ya, bab buyu itu banyak sekali. Saya ambilkan contoh, salah satu sistem jual beli yang tidak diperbolehkan itu adalah jenengan datang mau beli ikan, ada kolam lele. Ini berapa nih? Saya mau beli lele. Saya timbang dulu, enggak usah yang ada di kolam. Mau mati, mau seberapa kecilnya, pokoknya yang ada di kolam. Saya mau beli. Akhirnya penjualnya ngitung-ngitung, keluarlah angka 50 juta. Oke, bayangan dia, wah ini berarti mungkin sampai kuintalan atau sampai ton-ton. Ternyata setelah dipanen ketemu isinya cuma sekitar 100 kilo. Wah, kan rugi Pak. Ini ada unsur gorornya. Ada unsur gorornya. Jual beli yang seperti ini tidak boleh. Kenapa? Karena objeknya majhulul hal. Objek yang diperjualbelikan nggak jelas berapa. Ya, nominalnya berapa, isi lelenya berapa, nggak jelas. Begitu. Nah, ini sesuatu yang sudah jelas. Tapi dalam bab jual beli banyak kesamaran. Ya, mirip-mirip yang dengan tadi contoh yang saya berikan. Akhirnya kemudian dia ngitung, saya masukin bibit ke dalam kolam ini sekitar 5.000 ekor. Waktu itu masih ukuran segini-gini. Sekarang usia sudah 6 bulan. Ya, perkiraan saya kalau 10%-nya mati dari 5.000 itu sekitar 500, itu ada sekitar 4.500 ekor. Akhirnya kemudian dihitung sama dia dengan detail. Ini pun nggak boleh Pak. Letak kesamarannya di sini. Merasa sudah jelas dengan informasi dari pemiliknya dengan hitungan-hitungan 6 bulan itu 1 kilonya lebih kurang isi 8 atau 7 kalau yang sedang. Ini kan nggak jelas, samar. Harus gimana? Harus dikuras dulu, ditimbang satu-satu. Kalau tidak begitu, kena sistem jual beli yang ada unsur gorornya. Makanya para ulama mengatakan salah satu perkara samar yang banyak ditemukan itu ada pada bab jual beli. Contoh yang lain, jual beli emas. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Saya mau beli emas. Penjualnya ada di Kalimantan. Oh ya sudah Pak, silakan ditransfer dulu. Kemudian yang beli di Tangerang, yang jual di Kalimantan. Kemudian dia transfer. 3 hari berikutnya emas itu baru kemudian datang. Jual beli seperti ini boleh tidak? Tidak boleh. Loh, kok tidak boleh Ustaz? Duit saya. Karena ini emas jemaah. Emas itu harus cash, iya dan biadin. Ketemu dengan orang yang menjual, kemudian kita yang membeli. Misalkan di sini ada Pak Andi. Pak Andi, saya beli emas. Iya, Ustaz. Besok hari Sabtu dibawa ya? Iya. Tapi jangan di masjid. Kita di luar masjid sana, di depan, jarak 10 meter dari masjid. Beliau bawa emasnya, saya bawa uangnya. Terjadi pertukaran saat itu. Seperti inilah cara jual beli emas. Banyak kita temukan sekarang jual beli emas sistem online. Kenapa? Ini syarat potensi terjadinya ribawi besar. Karena ada jeda waktu. Karena jeda waktu ini memungkinkan harga emas naik atau turun. Pada akhirnya ada unsur gorornya. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Solusinya wakalah bil ujroh namanya. Kita nunjuk orang yang ada di Kalimantan, penjualnya Kalimantan. Nanti minta tolong ya, ketemu sama saudara saya sudah hubungi beliau, namanya Pak Muhammad. Nanti beliau akan ke tempat antum. Saya akan titipkan uang kepada Pak Muhammad. Jadi saya tunjuk beliau sebagai wakil saya. Kuasa Pak. Wakalah bil ujroh itu kuasa. Nanti antum ketemu sama beliau. Akhirnya betul. Ya, dia ngontrol dari sini. Sudah dikuasakan kepada saudaranya Pak Muhammad. Kemudian ketemu sama penjualnya. Nah, ada lagi perkara masalah jual beli emas ini. Beli emas dengan sistem nyicil. Ini syubhatnya luar biasa besar sekali. Menganggap loh, kan saya ketemu sama beliau. Nah loh, ini penjual, ini pembeli. Sudah ketemu, ada perjanjian. Kemudian
emas itu 1 gram. 1 gramnya adalah 1 juta. Saya cicil 5 kali, 200, 200, 200. Tadi katanya harus saling ketemu. Kan boleh dong seperti ini? Tetap tidak boleh. Karena ada jeda waktu. Bisa jadi 5 bulan itu baru lunas 200 kali 5. Dan selama 5 bulan sangat mungkin terjadi kenaikan harga emas atau turun. Karena ini adalah salah satu di antara asnaf ribawi. Nah, itu yang menjadi catatan di sini. Karena dua-duanya adalah mata uang. Dua-duanya adalah mata uang. Sama juga nilai tukar mata uang. Jenengan punya rupiah kemudian dibelikan dolar kah atau rial kah? Itu harus datang ke tempatnya, ketemu cash by cash. Nah, pembahasan buyu bab jual beli itu luas sekali, Pak. Sangat luas. Ranahnya itu panjang sekali dan wah, luar biasa, jelimet begitu. Makanya ada orang yang kuliah jurusan syariah dan beliau mutakhasis memang mendalami masalah buyu jual beli syar'i. Sehingga akad-akad atau transaksi itu betul-betul tidak ada yang menyalahi urusan syar'i. Imam Malik bin Anas pernah mengatakan la yabi' fi suqina hadza man la ya'riful bai'a. Enggak boleh. Imam Malik bin Anas itu kan dulu di Madinah. Ya kan, beliau pernah mengatakan kepada penduduk Madinah, enggak boleh mereka transaksi jual beli di tempat kami, di pasar kami, kecuali mereka tahu hukum-hukum yang terkait dengan jual beli. Agar nanti tidak terjadi gharar, unsur gharar, agar nanti tidak terjadi unsur penipuan atau kedoliman pada saat transaksi. Sampai segitunya dijaga. Makanya dalam perkara jual beli ini banyak sekali ranah-ranah samarnya, ranah yang syubhat. Karena yang halal nggak jelas. Ya, antara halal dengan haram ini nggak jelas. Kalau halalnya jelas, ya kemudian yang boleh juga jelas, yang tidak boleh atau dilarang yang haram ini jelas, ini menjadi terang benderang. Yang di pertengahan ini yang kemudian tidak bisa diterka begitu. Perkara ini juga ada sangkut pautnya dengan masalah nikah. Kemudian masalah hewan buruan, kemudian masalah penyembelihan, kemudian makanan dan minuman dan selainnya. Masalah penyembelihan, sebagian kalangan menganggap sembelihan ahlul kitab itu tidak diperbolehkan untuk dikonsumsi. Kalau saya menyebut ahlul kitab berarti konotasinya apa, Pak? Ahlul kitab siapa? Al-Yahudu wan Nasara. Ada saudara kita, tetangga kita mungkin atau kerabat kita, salah satu dari dua pemeluk agama ini. Kemudian waktu lebaran, jenengan dianteri opor ayam, boleh tidak dimakan? Assalamualaikum Pak Manto. Waalaikumsalam. Ini saya bikin opor Pak Manto. Oh iya Bu, terima kasih. Pak Manto mikir, waduh, yang beri bukan muslim ini, boleh tidak ya dimakan? Apa langsung saya buang? Karena khawatir. Ya. Kalau kita tahu jamaah, kalau kita tahu beliau membelinya dari pasar, maka makanlah. Karena bisa jadi itu adalah sembelihannya muslim. Apalagi pasarnya yang kita tahu pedagangnya adalah muslim. Ustadz, saya lihat sendiri beliau motong. Apakah boleh? Dalam surah Al-Maidah Allah berfirman, "Wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum wa ta'amuhum hillul lakum." Dan makanan sembelihan yang diberikan oleh ahlul kitab, al-Yahud wan Nasara kepada kalian, itu halal kalian makan, sebagaimana sembelihan kalian itu halal sembelihan kalian itu halal dimakan oleh mereka. Idul Adha ada yang nitip kambing, beliau non muslim, diterima enggak? Terima. Yang motong siapa? Kita. Beliau boleh enggak makan dagingnya? Boleh. Sembelihan kita halal untuk mereka. Ada yang nitip sapi, Pak, saya mau nitip. Oh gitu ya? Iya, saya senang aja ngelihatnya karena ada terlihat kerukunan dan kebersamaan. Terima Pak sapinya. Kalau jenengan nggak mau, kasihkan saya siap nampung. Nah, pastikan yang motong adalah jenengan muslim. Ustadz, beliau bersikeras ingin motong sendiri. Apakah boleh? Boleh. Selama, ini syaratnya, selama ketika beliau memotong, beliau tidak mengucap nama Tuhan mereka. Kalau yang diucap adalah bismillah bagaimana? Boleh. Atau dia diam saja Ustadz? Boleh. Seperti itu. Tapi kalau mereka menyembelihnya dengan menyebut Tuhan mereka,
Campe-campenya begitu. Nah, ini yang tidak diperbolehkan. Karena legalitasnya adalah sembelihan ahlul kitab itu halal kita makan. Nabi itu pernah disodori, dalam hadis Bukhari, Nabi pernah disodori makanan oleh ahlul kitab, orang Yahudi. Para sahabat ragu. Gimana ini ya Rasul? Ini Yahudi yang ngasih. Maka beliau kemudian mengatakan samillah wa kul. Baca bismillah kemudian makanlah. Karena memang itu sesuatu yang diperbolehkan. Kecuali kita jelas lihat, kita jelas tahu kalau mereka itu menyembelihnya dengan membaca atau menyebut nama Tuhan mereka. Justru kalau dia muslim tapi menyembelihnya tidak membaca bismillah, maka daging itu ayam itu atau kambing itu atau sapi itu menjadi bangkai, malah tidak boleh dikonsumsi. Jadi kalau muslim syaratnya harus membaca bismillah. Saya lihat betul Ustadz, ketika beliau memotong tidak ada komat kamit bismillahnya. Apakah harus dikeraskan? Enggak harus dikeraskan Pak, yang penting bismillah. Minimal ini bismillah. Dilengkapi juga boleh bismillahirrahmanirrahim. Saya lihat betul dia enggak baca bismillah Ustadz. Bagaimana? Ini sembelihannya berubah menjadi bangkai. Makanya ada makanan atau hewan yang dihalalkan tapi berubah menjadi haram karena sebab menyembelihnya tidak sesuai dengan syar'i. Ustadz, dia pakai baca bismillah tapi matiinnya dilempar dari tempat yang tinggi, dari lantai masjid atau lantai gedung, lantai 10, kemudian bismillahirrahmanirrahim dia lempar begitu kambingnya, kemudian mati. Apakah boleh dikonsumsi? Tidak. Kenapa tidak boleh? Karena tidak disembelih dengan cara yang syar'i. Bagaimana dengan buruan? Pas lagi camping misalkan bawa senapan angin. Pak Manto nih pengen latihan nembak. Nah, ternyata nemu itu pohon, tapi bukan pohon burung elang Pak ya. Burung elang itu kan karena punya cakar makanya nggak boleh dikonsumsi. Burungnya burung-burung kayak macam burung puyuh gitu yang halal. Akhirnya kemudian ya di atas bukit mungkin atau jadi jarak 3000 km sniper beliau ini cetar gitu. Kena. Akhirnya kemudian jatuhnya di air. Pertanyaannya, apakah ini buruan itu halal? Tapi sebelumnya beliau baca bismillah begitu ya. Halal atau enggak? Ini ranah syubhat. Jenengan tahu matinya burung itu karena tembakannya Pak Manto yang super titis. Orang Semarang bilang titis. Titis itu selalu tepat sasaran. Ataukah matinya karena dia kena air tenggelam? Nggak jelas kan? Kecuali begitu jatuh jebret di depan kepala, di depan jenengan langsung meninggal. Tapi nembaknya harus baca bismillah dulu. Ya. Kalau sempat disembelih, kalau enggak halal, langsung mati misalkan. Tapi kalau dia masih hidup, ya kena sayapnya doang. Kemudian dia masuk ke air dan matinya bukan karena tembakan jenengan, tapi karena air, karena tenggelam di air. Ini ranah syubhat. Kalau di depan mata bisa kelihatan, tapi karena jauh jaraknya sekitar 1 jam baru ketemu gitu burungnya. Oh, ada di ini nih di telaga nih, di kolam nih. Nah, ini ranah syubhat. Kenapa ranah syubhat? Karena kita tidak tahu matinya apakah karena tembakan kita atau karena tenggelam. Kalau matinya itu karena tembakan kita, itu halal karena kita sudah baca bismillah. Tapi kalau matinya itu karena tenggelam, itu bangkai. Ustadz, seekor sapi ditemukan tenggelam di mana? Di sungai. Itu bangkai, Pak. Walaupun sapi. Karena matinya tidak dengan cara yang syar'i. Ustadz, tapi masih kita bisa memberikan napas buatan misalkan. Masih kecet-kecet begitu. Sempat disembelih. Halal. Karena disembelih. Tinggal jenengan siapkan pisau yang paling tajam, baca bismillah, selesai. Sudah. Habis itu kita nyate barang-barang sapi. Kebetulan ini lagi camping begitu ya. Ada sapi liar yang tenggelam minta tolong begitu. Kemudian bisa diangkat dan masih sempat disembelih. Tapi kalau itu punya orang, ternyata diketahui setelah itu adalah punya orang desa, ini jatuhnya syubhat karena ada yang punya. Ya, karena kita camping di wilayah yang kanan kirinya masih banyak penduduk. Kecuali kalau camping di pedalaman Kalimantan. Jaraknya jauh 12 jam ya dari jalan besar. Nah, itu hampir mustahil ada yang punya. Itu betul-betul hewan
liar, semacam menjangan mungkin atau kijang begitu yang kita temukan. Jadi ini ranah syubhat, termasuk pada makanan dan juga minuman yang secara nas syar'i tidak disebutkan oleh Allah secara tegas ini halal atau ini haram, seperti itu. Nah, saya ingin ambil satu kisah yang pernah terjadi pada sahabat Umar bin Khattab, dan ini adalah bentuk kehati-hatian atau sikap warok namanya terhadap yang syubhat. Sikap warok itu adalah ketika seseorang itu ragu ketika dia melakukan sesuatu ini nanti timbulnya madorot. Seperti tadi, apakah burung itu mati ditembak ataukah kemudian burung itu jatuh. Dapat informasi kalau mohon maaf di sebuah pasar A, saya nggak mau nyebut pasarnya, tersebar daging celeng. Celeng tahu Pak ya? Babi hutan. Dan itu bercampur dengan sapi. Maksudnya kita nggak tahu pedagangnya yang mana dan mungkin sudah dioplos. Ini ranah syubhat. Karena apa? Khawatir nanti kalau dibeli 1 kilo, ternyata 1 potong, 2 potongnya itu adalah daging celeng atau babi hutan. Kalau kita adalah orang yang tahu bisa membedakan daging yang sapi mana, yang non sapi mana, ahlan silahkan. Tapi nggak semua orang kan tahu Pak. Ini yang ahli perdagingan dia bisa membedakan, bahkan antara kambing dengan yang sapi pun kelihatan. Sama daging celeng atau mohon maaf babi hutan dengan daging sapi hampir-hampir mirip, tapi ahli daging bisa membedakan. Nah, kita yang bukan ahli daging, informasinya valid. Katanya dioplos sama daging celeng atau daging babi hutan. Ya ini ranah syubhat. Samar. Makanya sikap kita adalah sikap warok, berhati-hati karena khawatir kalau kita konsumsi, kita beli, jangan-jangan itu salah satu bagiannya, potongannya itu adalah daging yang haram. Makanya hati-hati dengan masalah yang seperti ini. Jadi banyak ditemukan perkara-perkara syubhat ini pada pernikahan, pada buruan, pada penyembelihan, kemudian pada makanan dan juga pada minuman. Sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika menjadi khalifah itu pernah kedatangan utusan dari negeri Yaman. Raja Yaman pada saat itu yang sudah memeluk Islam mengirimkan kepada beliau minyak wangi. Tapi bukan minyak wangi yang cair, masih dalam bentuk keras, batu begitu. Tapi itu adalah wangi. Diberikan kepada beliau bukan secara khusus hanya dititipkan, diberikan kepada kaum muslimin. Akhirnya beliau naik mimbar diumumkan habis sholat subuh mungkin begitu, jamaah ini kita ada titipan dari negeri Yaman seperti ini. Ada enggak yang bisa bantuin saya untuk mecah-mecah nanti dibagi kepada kaum muslimin minyak wanginya karena bentuknya adalah bentuk keras. Enggak ada yang berani angkat tangan karena mereka tahu salah dikit urusannya panjang. Sahabat Umar bin Khattab gitu loh. Ya kan, ngelurusin apa-apa pakai pedang gitu. Siapa yang berani? Bukan karena galaknya, kan memang tegas. Beliau itu sudah nggak ada tawar menawar, nggak bisa perkara diperjualbelikan sama beliau nggak bisa. Akhirnya yang membantu istrinya, namanya Atiqah. Ini istri yang lain. Karena beliau memiliki beberapa orang istri. Salah satunya ini adalah Atiqah radhiyallahu anha. Akhirnya kemudian ibunda Atiqah inilah yang membagi. Ya, sebagaimana biasanya Amirul Mukminin dapat bagiannya sendiri. Ini kan sebetulnya halal Pak ya, sudah dikasih. Mau berapapun yang dia ambil, mau masing-masing 1 gram kayak 2 gram, 10 gram, bebas. Amirul Mukminin juga dapat bagian. Nah kemudian setelah dibagi sama beliau dimasukkan ke wadah-wadah. Wajar dong kalau tangannya itu kena, lawang baginya pakai tangan kan gitu. Kemudian pas bagi gatel, aduh garuk-garuk. Kemudian ada semut begini, wajar. Ada yang nempel di baju, ada yang nempel di rambut, ada yang nempel di badan. Itu wajar. Sampai ketika selesai, beliau tanya, apakah sudah? Sudah. Selesai wahai Amirul Mukminin. Akhirnya kemudian dibagi. Mana bagian kita? Ini. Dalam satu wadah. Mungkin sekarang mirip-mirip botol seperti itu. Segini. Loh, kok kamu make? Enggak, saya enggak make. Kata Amirul Mukminin, kok kamu make? Katanya enggak, saya enggak make. Ini tadi pas bekas-bekas yang ada di tangan, ya garukan, ya betulin baju dan yang lain wajar. Kata beliau, ini kelebihan jatah kita. Enggak boleh kayak begini. Padahal Pak, itu kan enggak sengaja. Akhirnya apa yang terjadi? Suruh ngelepas baju, suruh keramas sampai bau itu betul-betul hilang.
karena ini bagian kita. Kalau ada yang nempel di badanmu berarti kelebihan dari bagian ini. Inilah sikap warok dan kehati-hatian beliau. Sampai urusan, padahal kalaupun kelebihan dikit, ya namanya Amirul Mukminin ya, di atasnya presiden, karena beliau membawahi beberapa puluh negara begitu, khususnya di wilayah Syam itu kan sebagian besar. Malah waktu itu sudah sampai Mesir kok, sudah sampai Sudan. Nah, sekarang menjadi salah satu negara bagian Sudan Islam itu, sudah sampai Habasyah, luas sudahan. Wajar kalau kemudian ada yang nempel gitu ya, karena pakai tangan gitu. Kalau pakai alat lain lagi, beliau tidak mau seperti itu. Akhirnya dibersihkan bajunya sampai hilang baunya, kemudian rambutnya juga seperti itu. Itulah sikap warok, kehati-hatian. Beliau takut ngambil kelebihan. Padahal kalaupun iya, dimaafkan lawang sesuatu yang nempel. Masih cerita mengenai beliau. Ini hubungannya dengan gaji. Beliau sebagai khalifah dapat gaji dari negara. Apa yang terjadi kemudian? Ternyata Ibunda Atiqah ini pinter banget ngelola keuangan. Setiap bulannya itu bisa disisihkan. Sampailah hampir 1 tahun. Mungkin kalau hari ini mirip-mirip lebaran, tapi di dalam kejadian ini kan ditemukan di Syiar A'lamin Nubala'nya Imam Az-Zahabi. Ya, cerita ini. Tapi itu saya lupa apakah itu peristiwa lebaran atau enggak, tapi mirip hari perayaan seperti kita Idul Fitri seperti itu. Kemudian beliau tanya, "Loh, kok bisa beli baju baru?" katanya. "Oh ya, ini adalah gaji jenengan yang saya kelola, kemudian ya ada selisih sedikit lah, 1 bulannya saya kumpulkan 12 bulan, lumayan buat beli baju baru." "Oh gitu ya?" "Iya, berarti mulai besok gaji saya dipotong saja, kan ada kelebihan." Coba, kalau ada yang kayak begitu pemimpin seperti ini, nggak ada yang punya Alphard Pak, kecuali memang beliau adalah pengusaha. Nggak ada mereka yang numpuk-numpuk, apalagi mohon maaf, ya ada penyalahgunaan, karena luar biasa. Ini buah dari tarbiyah tauhid yang ditanamkan oleh Nabi. Apa kita pernah temukan cerita kalau sahabat Umar Abu Musa al-Asy'ari atau kemudian Amr bin As ketika memimpin Mesir, ya ditangkap KPK begitu? Tidak pernah. Silahkan dicari. Kalaupun ada, saya yakin itu bukan sahabat yang as-sabiqunal awwalun. Itu yang mungkin masuk Islamnya belakangan karena belum mendapatkan tarbiyah tauhid yang betul-betul kokoh dari Nabi. Enggak kita temukan, Pak. Inilah sikap warok, kehati-hatian. Karena khawatir kalau terlena dengan yang syubhat ini, an yarta'a fihi. Nanti kalau ada sesuatu yang bukan miliknya, yang itu miliknya masyarakat, yang itu miliknya negara dalam hal ini, kemudian ikut masuk ke dalam rekening. Ini yang dikhawatirkan, dan karena 1 rupiah yang masuk ke rekening kita dan itu tidak bisa dipertanggungjawabkan asal usulnya, alias bukan punya kita, akan dihisap oleh Allah. Inilah hisap yang paling berat bagi seorang yang diberikan oleh umat amanah untuk memimpin sebuah komunitas, ya khususnya dalam skup besar. Kita lanjutkan. Sebagian ulama sampai melarang penggunaan kata halal dan haram secara mutlak, kecuali pada hal yang benar-benar tegas dalilnya menyatakan halal, tegas dalilnya mengatakan haram. Tapi kalau masalah itu masih fihi aqwal, ada perbedaan pendapat, khilaf, mereka enggak berani menggunakan atau melabeli sesuatu itu dengan label halal. Mereka mengatakan ini masih samar. Akhirnya yang lebih baik adalah ditinggalkan seperti itu. Jika dikatakan kebanyakan orang tidak mengetahuinya, maka ini menunjukkan bahwa sebagian dari mereka ada yang tahu. Tapi sebagian yang lain, bahkan yang lebih besar itu tidak tahu. Kenapa? Karena samar. Ya, inilah penjelasan Imam Ibnu Hajar dalam Fathul Bari ketika menjelaskan hadis innal halala bayyinun. Karena salah satu perawinya Imam Bukhari. Dan kalau ada di Sahih Bukhari pasti disyarah oleh Imam Ibnu Hajar karena syarahnya adalah Fathul Bari. Kemudian Dr. Sa'ad bin Nasir Al-Asyatsri beliau mengatakan perkara yang syubhat samar itu muncul pasti ada beberapa sebab. Bisa jadi karena ketidaktahuan. Jadi asal usulnya makanan ini dari mana tidak tahu. Contoh sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ini bentuk kehati-hatian beliau. Beliau itu punya budak, budaknya laki-laki. Suatu saat beliau masuk ke rumah mendapati susu. Dan harta yang dimiliki budak itu kan milik tuannya, Pak. Jadi kalau budak itu punya sapi, budak itu punya kambing, pemiliknya boleh
dengan bebas ngambil, jual atau kemudian menyembelih, itu halal. Karena hukum perbudakan seperti itu, tapi sekarang sudah tidak ada. Itu adalah bekas-bekas sisa masa jahiliyah ya, perbudakan itu. Islam sudah menghapusnya. Kemudian beliau tahu di atas meja itu ada susu. Ya, siapa lagi kalau beliau tidak memiliki berarti punya budaknya. Akhirnya tidak ditanya, langsung diminum oleh beliau. Setelah diminum, masuk ke perut, budaknya datang. Loh, mungkin tuan atau pak ya, atau syekh, susu jenengan yang minum. Iya, memang kenapa? Loh, susu itu adalah upah yang pernah saya dapatkan dari orang yang dulu pernah saya sembuhin ketika saya masih jahiliyah, saya masih ngedukun. Kata budaknya. Jadi itu adalah penghasilan dulu waktu beliau belum masuk Islam, masa jahiliyah, karena ini adalah mantan dukun, ex dukun, bekas dukun. Kemudian orangnya mungkin baru ketemu lagi, kemudian dikasih hadiah susu itu. Wah, ini masalah besar. Padahal kalaupun dimakan karena beliau tidak tahu, Pak, itu dimaafkan loh. Secara fikih dimaafkan oleh Allah. Karena nggak tahu asal usulnya. Sama dengan nyon sewu, jangan beli HP, handphone, second. Ternyata handphone hasil curian. Nah kalau kita nggak tahu, kan dimaafkan sama Allah. Tapi kalau kita tahu pedagang itu yang suka nampung barang-barang curian, black market atau apalah semisalnya, ini nggak boleh kita beli di sana. Tapi murah Ustaz, sayang. Nggak boleh Pak, nanti masuknya ta'awun alal itsmi wal udwan. Tolong menolong dalam dosa. Dia bisa menjadi langgeng jualannya, dan pedagang-pedagang yang lainnya yang menampung barang-barang curian kan ada yang beli. Coba nggak ada yang beli. Nggak, dia nggak mau beli dari hasil curian begitu. Nah, sahabat Abu Bakar kemudian ketakutan. Akhirnya apa? Beliau masukkan ini tangan ke kerongkongannya biar muntah. Sambil beliau berkata, demi Allah, kalau harga yang harus dibayar untuk memuntahkan makanan ini bersamaan dengan keluarnya makanan, ruh saya juga keluar, akan saya lakukan. Saking tidak maunya beliau kemasukan makanan yang tidak jelas asal usulnya. Gimana doanya nggak mustajab orang-orang seperti ini? Luar biasa. Dalam hadis Bukhari, Nabi SAW bersabda, ketika beliau masuk rumah, ini nabinya saja sudah seperti ini kehati-hatiannya. Ketika masuk rumah, beliau nemukan satu butir kurma. Kurma itu di rumah beliau. Kemudian beliau ambil. Ini berarti kan kalau di dalam rumah kan perawinya Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, karena di dalam rumah. Demi Allah, saya tidak tahu ini asal muasal kurmanya. Saya khawatir kurma ini adalah kurma zakat atau kurma sedekah. Akhirnya tidak dimakan oleh beliau, padahal di dalam rumah. Pertanyaannya, kenapa Nabi tidak boleh makan sodakoh atau zakat? Karena zakat dan sodakoh itu ausah Pak, kotoran, benar enggak? Jenengan ngeluarin zakat mal tujuannya apa Pak? Membersihkan. Berarti dari sesuatu yang masih tercampur dibersihkan. Kayak bekam. Ya kan? Yang dikeluarkan dari darah bekam itu darah kotor atau darah kotor, penyakit. Makanya Nabi memerintahkan untuk mengeluarkan zakat. Untuk apa? Untuk membersihkan harta. Berarti kalau ini sudah dibersihkan, ininya bersih, kotorannya ini 2,5%. Monggo Pak DKM nitip nanti buat kaum muslimin. Silakan dikelola dengan baik karena 2,5% itu nominalnya cukup besar. Ya dibandingkan dengan pajak ini jauh lebih kecil. Pajak 11%. Nah, tahun depan naik 12%. Nah, ya nggak usah terlalu jauh lah, nanti kena tegur bagian penyiaran saya nanti. Di blacklist. Ustadz ini nggak boleh ngisi lagi di Kuba. Nyerempet. Ya. Jadi jamaah dikeluarkan. Nah, karena itu adalah kotoran, makanya Nabi dan keluarganya Ahlul Bait tidak boleh makan dari sedekah. Sehingga kesimpulannya Nabi, Ahlul Bait baik dari keturunannya sahabat Ali maupun dari keturunannya sahabat Ibunda Fatimah dan ke bawahnya termasuk habaib yang mereka itu katanya keturunan para nabi, harusnya tidak boleh ngambil dari sedekah. Nabi itu hanya mengambil dari hadiah. Dan itu dibuktikan oleh sahabat namanya Salman Al-Farisi. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim. Salman Al-Farisi itu dulu pernah belajar Taurat sama gurunya. Kemudian
Gurunya berpesan, sudah tiba waktunya. Kamu sudah semua ilmu itu saya ajarkan kepadamu, sudah tiba waktunya. Akan ada nabi dan rasul yang terakhir yang diutus menutup kerasulan. Silahkan kamu berguru kepada beliau. Karena tanda-tanda itu sudah muncul dan nabi sudah dilahirkan. Waktu itu memang belum diangkat jadi nabi dan rasul. Nah, kemudian dia berpesan, salah satu tandanya kenabiannya adalah di bagian punggungnya itu ada tai lalat sebesar telur burung onta, segini kurang lebih. Dan itu adalah khotamun nubuwah, enggak bisa direkayasa. Semua nabi punya itu. Yang kedua, nabi ini tidak makan dari harta sedekah. Yang ketiga, nabi ini hanya makan dari hadiah. Kemudian betul, jauh-jauh dari Persia, ya dari wilayah Iran kalau sekarang datang ke Madinah, kemudian dicari mana yang namanya nabi yang katanya diutus tersebut. Akhirnya kalau ini nabi sudah di Madinah, sudah hijrah di Madinah, akhirnya ketemu beliau sallallahu alaihi wasallam dan curi-curi pandang gitu. Nabi faham ini orang sedang mencari tanda kenabian. Akhirnya dibuka bajunya beliau, betul di sini ada tanda kenabian. Tanda pertama dapat. Tanda kedua, dia datang bawa kurma. Ya Rasulullah, ini adalah sedekah kurma dari saya. 1 bakul kurang lebih ya. Kalau sekarang mungkin sekitar sekilo lah. Kemudian beliau panggil para sahabat makan. Satu pun tidak beliau makan 1 butir. Tanda kedua sudah dapat. Tanda yang ketiga, bawa kurma lagi 1 kilo lagi. Ya Rasul, hadza hadiyatan lak. Ini hadiah. Beliau makan, para sahabat juga makan. Cocok. 3 ciri kenabian sudah ada. Akhirnya beliau mengucap 2 kalimat syahadat. Nabi menemukan kurma di rumahnya. Ini hadis Bukhari Muslim. Kemudian beliau mengatakan, kalau bukan saya khawatir ini kurma sedekah, karena Rasulullah itu yang menampung sedekah dan infak dari para sahabat. Dan kadang khawatir kecampur mana yang hadiah khusus buat beliau, mana yang sedekah dan infak. Ini nggak jelas nih asal muasalnya. Maka kemudian beliau tidak makan. Nabinya saja berhati-hati kayak begitu. Bagaimana umatnya? Itu yang dicontohkan oleh beliau. Cerita yang lain, ini banyak cerita kita hari ini Pak. Nanti kalau ditanya isinya, kajian nanti apa? Cerita. Ustadznya banyak cerita. Bapak kenal Imam Nawawi Pak? Tahu dong pasti, Riyadhus Shalihin. Ya, kalau nama Imam Nawawi, nah sama Arba'in Nawawi ini karyanya beliau. Ini ulama yang hebat. Imam Nawawi itu adalah ulama yang ahlul wara'. Beliau kehati-hatiannya sangat luar biasa. Beliau tinggal dan besar di sebuah desa namanya Desa Nawa. Ini di salah satu wilayah Syam Damaskus, namanya Desa Nawa. Nah, ketika beliau sudah beranjak dewasa dan menjadi seorang alim ulama besar, beliau mendapatkan informasi yang valid. Ini diceritakan oleh Imam Zahabi di dalam Syiar A'lamin Nubala. Kalau informasinya banyak tanah wakaf di wilayah kota Nawa tempat beliau tinggal itu hasil buminya dicuri. Dan kemudian hasil curian itu dijual di pasar. Ya, kalau di sini mungkin itu adalah tanah wakaf di Tangerang, jualnya di sekitaran pasar Tangerang. Akhirnya sejak saat itu beliau bertekad, saya tidak akan makan buah dari kota Nawa. Kenapa? Takut kalau yang dibeli itu adalah hasil curian dari tanah wakaf. Tanah wakaf kok dicuri, dosanya gede loh. Hati-hati. Nyuri kota infak. Wah, nanti jenengan semuanya ngadu sama Allah. Ya Allah, ini kota infak kami untuk masjid, tapi dicuri sama orang yang tidak bertanggung jawab. Berat itu hisabnya. Ya, karena dia harus bertanggung jawab. Kalau yang dicuri rumah masih mending. Masih mending bukan berarti nanti jangan bobol rumah orang, Pak ya. Maksudnya dia hanya bertanggung jawab dengan persen to persen ketimbang dengan orang banyak, kan begitu. Banyak kita temukan kota infak dibobol, QRIS dipalsukan ya, sampai sedekah infaknya jamaah itu masuk ke rekening dia. Tapi kan akhirnya diblokir kalau kejahatannya seperti itu. Jadi uang-uangnya Imam Nawawi sendiri dari uang halal beliau, karena takut di tempat itu banyak buah-buah yang tidak jelas dari hasil pencurian tadi. Beliau akhirnya nggak mau makan selama bertahun-tahun buah. Pasti ditanya, ini dari mana buahnya? Nawa, no. Ini dari mana? Oh, itu panen kebun Nawa, no. Ini dari mana? Dari luar, dari wilayah Hijaz, baru mau. Termasuk kurma. Ya, kalau kurma itu kurma lokal, beliau nggak mau. Kenapa? Khawatir, takut kalau nanti makan. Ini ngeri luar biasa. Oh, coba kalau hari ini kita praktekkan begitu, kita bisa nggak makan daging, kita nggak bisa makan kurma. Kurma mana nih?
Israel? No. Mana nih? Israel? No. Wah, ternyata wilayah kita sudah dibanjiri 85% kurma misalkan ya. Misalkan Pak ya. Nanti pedagang kurma pada komplain sama saya. 85% kurma yang masuk ke wilayah Tangerang ini kurma dari Israel. Wah, itu sudah syubhat itu kalau sudah ada statement begitu dari otoritas terkait. Itu sudah syubhat. Karena 85% loh ya. Gede banget hanya sebagian kecil saja. Ternyata kan tidak. Sudah dirinci kan mereknya yang ini, jenisnya yang kayak begini. Boikot aja Pak. Ya, banyak kok kurma-kurma lain yang non wilayah sana itu banyak begitu ya. Karena ini bentuk perlawanan kepada mereka dan bentuk ya atensi kita dan perhatian kita kepada saudara-saudara muslim yang ada di Palestina sana. Jadi kehati-hatian itu sampai ranahnya seperti itu loh. Luar biasa. Makanya Imam Nawawi itu adalah biasanya orang-orang yang menjaga makanan yang halal sampai seperti itu sama Allah diberikan basirah yang kuat dan ilmu yang betul-betul rasikh. Ilmunya berfaedah dan ilmunya sangat berbarokah sekali. Ada beberapa sebab, bisa jadi karena ketidaktahuan itu tadi, atau tidak adanya penelusuran lebih jauh mengenai dalil syar'i mengenai masalah tersebut ya. Seperti contoh misalkan hewan-hewan yang di laut yang dia memiliki taring apakah halal atau tidak. Ini kan terjadi pro kontra di kalangan para fuqaha yang kemarin sudah saya spill sedikit itu. Yang bertaring, cluenya itu tidak boleh dikonsumsi karena dia masuknya buas. Bisa jadi dia buas tapi tidak bertaring, atau bertaring tapi tidak buas, atau dua-duanya ada terkumpul sifat itu pada hewan tersebut. Contohnya misalkan hiu. Hiu mungkin punya taring, tapi berdasarkan hadis yang umum bahwa air laut itu suci dan halal bangkainya. Nah, ini kan terjadi pro kontra antara yang menghalalkan atau yang mengharamkan. Nah, saya sendiri nggak berani nih mengatakan mana yang rojih. Sampai ditelisik lebih dulu dalil-dalilnya, akan dikumpulkan mana yang lebih kuat hadisnya, kemudian bisa diamalkan. Dalam kasus seperti ini lebih baik stop dulu makan sirip ikan hiu. Mehong Pak, mahal harganya itu. Iya, satu ekornya aja cuman ada 2 atau 3 sirip doang. Ya, yang beli jenengan warga Taman Royal 2. Itu kalau enggak duitnya berjut-jut begitu ya. Mending soto ayam kan begitu jelas, atau bubur tuh yang di depan sana tuh. Saya kalau pulang sering lewat. Tapi jangan jam segini ya, jam segini haram. Nanti sampai maghrib baru boleh dikonsumsi. Jadi terkadang karena memang dalilnya yang sampai kepada kita tidak utuh atau terjadi khilaf di kalangan fuqaha. Demikian pula bisa jadi karena tidak mau merujuk pada perkataan ulama yang kokoh ilmunya. Ini disebutkan di dalam Syarah Arba'in An-Nawawiyah Al-Mukhtasarah karya Dr. Sa'ad bin Nasid Asy-Syatsri rahimahullahu taala. Ini sudah jam 6:10. Kalau mau dilanjutkan bisa sampai duhur. Tapi sayanya ngos-ngosan. Nanti bisa buka waktu duhur saya. Ya, ini saja berapi-api, Pak. Memang berbeda Ramadan dengan hari-hari. Mudah-mudahan barokah semuanya. Baik. Gimana, mau lanjut atau stop nih? Lanjut. Monggo jenengan lanjut sendiri, saya stop. Karena nanti saya melebihi waktu dari DKM ya. DKM ngasih sampai syuruk, ini sudah lewat waktu syuruk begitu. Kan nggak boleh korupsi waktu kan begitu, Pak. Baik, sampai di sini silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Ini saya tandain dulu. Oh, ada Pak Fajar. Dari jauh ini. Enggak Pak Fajar. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan